segala kenikmatan, hidayah serta inahipun dumateng kita sedaya, sehingga kanthi nikmat hidayah lan inayahipun kita saged hadir wonten ing masjid menika dalam rangka untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita wonten masjid menika dipuncatat oleh Allah sebagai amal soleh dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan ibadah puasa dan sholat 5 waktu serta ibadah-ibadah lintunipun ingkang sampun kita lampahi wonten ing bulan Ramadan menika dipun terami oleh Allah lan dipun paringi pahala ingkang berlipat-lipat. Amin amin ya rabbal alamin. Salatu wa wassalamuhu mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Allah kepada umatnya, sehingga kanthi risalah menika kita saged nyumurapi kewajiban-kewajiban napa mawon ingkang dipun bebanaken oleh Allah dumateng kita lan larangan-larangan napa mawon ingkang dipun larang dening Allah dumateng kita sedaya. Wonten ing kesempatan mereka kita bakal membahas tentang keutamaan silaturrahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Silaturrahim adalah menyambung dan menjalin hubungan dengan para sanak kerabat dengan cara mengunjungi mereka atau memberikan hadiah atau sedekah kepada mereka, atau berkirim surat atau membalas surat, atau membantu dan menolong mereka dalam menyelesaikan pekerjaan mereka, atau minimal dengan mengucapkan salam kepada mereka. Itu yang disebut dengan silaturahim. Terus silaturahim itu bisa dilakukan dengan cara mengunjungi mereka, mengunjungi sanak kerabat, atau memberikan hadiah, atau memberikan sedekah, atau berkirim surat, atau membalas surat, atau membantu dan menolong mereka dalam menyelesaikan pekerjaan mereka, atau minimal dengan mengucapkan salam kepada mereka. Keranten menika berarti silaturahim itu sebenarnya sangat gampang gitu. Jadi sebenarnya sangat gampang sekali, karena pelaksanaan silaturahim itu dengan menyebutkan salah satu dari apa yang sudah saya sebutkan tadi. Tetapi yang paling baik adalah kita mengunjungi rumahnya, memberikan hadiah, memberikan sedekah, kemudian mengucapkan salam kepada mereka, kemudian menolong mereka. Maka itu, kalau itu bisa dilakukan secara semuanya, maka tentu hal itu lebih baik daripada kita hanya mengunjungi atau mengunjungi mereka atau memberikan hadiah, memberikan sedekah dan seterusnya. Atau ada pendapat lain tentang silaturahim yang menurut pendapat ini adalah silaturahim itu apa? Adalah berbuat baik kepada para sanak kerabat, berbuat baik kepada sanak kerabat dan berbelas kasihan kepada mereka dan menolong mereka serta memperlakukannya dengan lemah lembut.
Itu pendapat yang kedua mengenai takrif atau definisi silaturahim. Pada dasarnya ya semua dua definisi itu sama saja, karena definisi yang kedua diungkapkan dengan secara umum, ya, diucapkan dengan secara umum, sehingga mungkin kalau dijelaskan salah satu persatu mungkin hasilnya sama dengan definisi yang pertama tadi. Kemudian para ulama sepakat bahwa silaturahim itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena silaturahim itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan qat'ur rahim, memutuskan hubungan kekerabatan, itu hukumnya adalah haram. Keranten menika berarti wajib kangge kita untuk melakukan silaturahim. Kalau kita tidak melakukannya, berarti kita meninggalkan kewajiban, dan meninggalkan kewajiban itu adalah dosa. Dan kalau kita tidak melakukan silaturahim, berarti kita memutus hubungan sanak kerabat. Dan hukum dari memutus hubungan sanak kerabat itu adalah haram dan termasuk dosa besar. Allah berfirman dalam sebuah ayat inggih menika, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ati dzal qurba haqqahu, wa ati dzal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada sanak kerabat akan haknya. Berikanlah kepada sanak kerabat akan haknya. Apa haknya? Haknya wa min haqqihi alladzi amarallahu ayyuta bidzil qurba silaturrahimi bil mali au ghairihi. Di antara hak yang diperintahkan oleh Allah untuk diberikan kepada sanak kerabat adalah silaturahim. Baik silaturahim itu dengan menggunakan harta, yaitu seperti hadiah dan sedekah, atau dengan cara yang lain, itu dengan cara mengunjungi, mengucapkan salam dan seterusnya. Jadi ayat ini jelas Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk memberikan kepada sanak kerabat akan hak-hak mereka, yang diantara hak-hak mereka itu adalah disambung kekerabatannya, baik dengan menggunakan harta atau yang lainnya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah menjelaskan walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum ila akhir. Dan orang-orang yang menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Tuhan mereka. Dalam ayat ini ada kata-kata ma amarallahu bihi ayyusala, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Apa sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung? Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung adalah sanak kerabat, adalah sanak kerabat. Wa mimma amarallahu bihi ayyusala al-arham, di antara perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung adalah sanak kerabat. Berarti ayat ini pun juga memerintahkan kepada kita untuk menyambung sanak kerabat. Kemudian ayat yang lain menjelaskan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham.
dan bertakwalah kamu semua kepada Allah alladzi tasaaluna bihi, yang dengan menyebut namanya kamu semua saling minta-meminta, wal arham, dan peliharalah hubungan keluarga. Dalam ayat ini ada peliharalah hubungan keluarga. Peliharalah hubungan keluarga itu dengan cara apa? Biwasliha au adami qat wa adami qatiha bil birri wal ihsani wal ita. Itu dengan cara menyambung kekerabatan, tidak memutuskan hubungan dengan kebaikan-kebaikan dan pemberian-pemberian. Jadi melalui ayat-ayat tersebut Allah memerintahkan kepada hambanya untuk melakukan silaturahim dan tidak memutus hubungan dengan mereka. Terus niki sebagai dalil dari Al-Quran tentang diwajibkannya silaturahim dan diharamkannya melakukan atau memutus hubungan sanak kerabat. Wa qala Allahu fil hadisil qudsi, dan di dalam hadis qudsi Allah berfirman, anallah, saya adalah Allah, wa anar rahman, dan saya adalah yang maha pengasih. Khalaqtur rahima, aku telah menciptakan rahim, aku telah menciptakan rahim, gitu, yaitu apa? Tempat wadah anak, ya, yang menjadi penyebab, yang menjadi sumber bagi kerabat-kerabat. Wa syaqaqtu laha isman min ismi, dan aku ambil untuknya isman, satu nama, min ismi, dari namaku, yaitu nama Ar-Rahman. Faqad wasalaha wasaltuhu, dan maka barang siapa yang menyambung sanak kerabat, wasaltuhu, maka aku akan menyambungnya. Wa man qata'aha qata'tuhu, dan barang siapa yang memutuskan sanak kerabat, memutuskan hubungan sanak kerabat, qata'tuhu, maka aku pun akan memutuskan hubungan dengannya. Terus dalam hadis qudsi ini menjelaskan bahwa siapa saja yang mau menyambung hubungan sanak kerabat, maka Allah akan menyambung dirinya, dan siapa saja yang mau memutus hubungan sanak kerabat, maka Allah juga akan memutuskan orang tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia menghormati tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung sanak kerabatnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau hendaklah dia diam. Hadis ini menjelaskan bahwa silaturahim itu adalah cabang dan bagian dari keimanan kepada Allah dan hari akhir. Oleh karena itu, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia dituntut untuk membuktikannya. Dengan cara apa?
dengan cara menghormati tamunya, dengan cara menyambung sanak kerabatnya, dan dengan cara berkata baik atau diam. Jadi silaturahim itu adalah merupakan bagian atau cabang dari keimanan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa iman itu mempunyai cabang sebanyak lebih dari 70. Lebih dari 70. A'laha, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit thariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari jalan. Jadi hadis ini hanya menjelaskan dari 70 lebih itu yang disebutkan hanya yang paling tinggi dan paling rendah. Dan diantaranya bagaimana? Diantaranya adalah termasuk silaturahim. Jadi silaturahim itu merupakan cabang dari keimanan. Oleh karena itu, maka siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus membuktikan, dia dituntut untuk membuktikan, yaitu termasuk diantaranya adalah silaturahim. Kemudian qala an-nabiyyu ma min hasanatin a'jalu sawaban min silatir rahimi. Tidak ada satupun kebaikan yang lebih cepat pahalanya daripada silaturahim. Jadi silaturahim itu merupakan suatu kebaikan yang paling cepat pahalanya. Yang paling cepat pahalanya. Wa ma min dambin ajdaru ayyu ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yaddakhiru fil akhirah minal baghi wa qat'ir rahim. Dan tidak ada satupun dosa yang lebih pantas dipercepat oleh Allah siksaannya kepada yang melakukannya, baik di dunia maupun siksaan yang disimpan oleh Allah di akhirat, daripada kezaliman dan kedurhakaan, waqat irrohimi, dan daripada memutus hubungan kekerabatan. Jadi silaturahim itu merupakan kebaikan yang paling cepat pahalanya, sedangkan qat'ur rahim, memutus hubungan sanak kerabat, itu adalah keburukan yang paling cepat siksaannya. Siksaannya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, setelah kita mengetahui hadis-hadis yang semacam ini, maka kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menjalin hubungan kekerabatan dengan para kerabat-kerabat kita. Wa fi riwayatin asra'ul khairi thawaban al-birru wasilatur rahimi wa asra'us syarri uqubatan al-baghyu wa qati'atur rahim. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, asra'ul khair sawaban, kebaikan yang paling cepat pahalanya adalah albirru, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada orang tua, wasilaturrahim, dan menyambung sanak kerabat. Wa asra'u syarri uqubatan, dan secepat atau keburukan yang paling cepat siksaannya, keburukan yang paling cepat siksaannya adalah al-baghyu, yaitu kezaliman dan durhaka, wa qati'atur rahimi, dan memutus hubungan kekerabatan. Fa'alaikum bisilatil arham wa iyyakum wa qati'atahum
fa innaha min a'zamil atham wa uqubatuha mu'ajjalatun fid dunya ma'a ma yaddakhiru wahu lil qati'i fil akhirah min syadidil iqabi wa alimil azab. Oleh karena itu maka wajib bagi kita untuk melakukan silaturahim, dan takutlah kamu semua memutus hubungan sanak kerabat. Fa innaha min a'zamil atham, karena memutus hubungan sanak kerabat itu adalah termasuk dosa yang besar. Wa uqubatuha mu'ajjalun, dan siksaannya akan dipercepat, yaitu akan diberikan di dunia, ma'ama yadzakhirullahu, beserta siksaan yang disimpan oleh Allah besok di akhirat bagi orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Siksaan yang disimpan itu adalah min syadidil iqabi, dari siksaan yang pedih, wa alimil adzabi, dan siksaan yang pedih. Wa kadzalika yu'ajjilullahu shawabal birri wassilati fid dunya ma'a ma yaddakhiru wahu lil wasili min azimish syawabi wa karimil ma'abi. Demikian juga Allah akan mempercepat pahalanya berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua, wassilati, dan pahalanya menyambung sanak kerabat di dunia, ma'ama yadzakhirullahu lil wasil, beserta pahala yang disimpan oleh Allah di akhirat untuk orang yang menyambung sanak kerabat. Fathawabul birri wassilati mu'ajjalun fid dunya wa mu'ajjalun fil akhirati. Pahala berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua dan silaturahim itu mu'ajjalatun, akan dipercepat di dunia, wa mu'ajjalun, dan akan ditempokan, akan ditunda besok di akhirat. Wa iqabul uquqi wal qati'ati kadzalika, demikian pula siksaan menyakiti hati orang tua dan memutus hubungan kekerabatan itu juga ada yang dipercepat di dunia dan ada yang disimpan besok di akhirat. Wa yanbaghi lil insani ay yasila arhamahu wa illam yasiluhu wa yuhsina ilaihim wa illam yuhsinu ilaihi. Maka sebaiknya bagi manusia itu menyambung para atau hubungan kerabatnya, wa illam yasiluhu, meskipun mereka tidak menyambungnya, wa yuhsina ilaihim, dan sebaiknya seseorang itu berbuat baik kepada para kerabatnya meskipun kerabatnya tidak berbuat baik kepadanya. Nabi Muhammad bersabda, laisal wasilu bil mukafi'i walakinil wasilu huwallazi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Orang yang menyambung sanak kerabat itu, orang yang menyambung sanak kerabat yang sejati bukanlah orang yang memberi balasan yang sama terhadap kelakuan dari para kerabatnya. Walakinil wasilu, akan tapi orang yang menyambung sanak yang sejati adalah huwallazi idza qata'at rahimuhu wasalaha, yaitu orang yang jika para kerabatnya itu memutuskan hubungan kepadanya, wasalah, maka dia malah menyambungnya. Terus menawi kerabat-kerabat kita
niku menyambung hubungan dengan kita, kemudian kita juga menyambungnya, itu biasa gitu, karena kita hanya membalas. Tapi seandainya kerabat kita tidak menyambung kita, tidak menyambung hubungan dengan kita, maka kemudian kita tidak menyambungnya, dan itu tidak benar. Tetapi yang paling baik adalah manakala para kerabat kita tidak menyambung kita, tapi justru kita mau menyambungnya, itu yang terbaik. Kemudian qala al-faqih, ahli fikih berkata, idza kana ar-rajulu inda qarabatihi wa lam yakun ghaiban anhum fal wajibu alaihi ay yasilahum bil hadiyati wa biz ziyarati. Jika ada seorang laki-laki inda qarabati, berada di sisi kerabatnya, berada tidak jauh dari kerabatnya, walam yakun ghaiban, dan dia tidak pergi, tidak ghaib, dan dia tidak ghaib berarti hadir ya, tidak ghaib dari mereka, maka yang wajib bagi dirinya adalah menyambung sanak kerabatnya dengan bil hadiyati waz ziyarah, dengan hadiah dan berkunjung kepada mereka. Ini wajib gitu. Terus menawi kerabat-kerabat kita niku dekat dengan kita, tidak jauh dari kita, kemudian kita hadir, tidak pergi dari mereka, maka kewajiban kita adalah menyambung hubungan dengan mereka dengan menggunakan hadiah dan ziarah dan berkunjung. Dan ini zaman-zaman engkang rumiyin gitu, ini kata biasanya pada waktu bulan Ramadan mungkin ya, antara satu keluarga, antara satu kerabat dengan kerabat yang lain itu mengirimkan makanan gitu, mengirimkan makanan atau hadiah makanan, kemudian sambil berziarah kepada mereka, dan ini sudah dipraktekkan oleh orang-orang yang dahulu. Wa illam yaktir ala silati bil mali, dan apabila dia tidak mampu silaturahim dengan menggunakan harta, berarti tidak mampu untuk memberikan hadiah atau sedekah, fal yasilhum biz ziyarah, maka hendaklah mereka menyambung hubungan dengan mereka biz ziyarah, dengan berkunjung saja. Dengan berkunjung saja, dan itu minimal 1 tahun 1 kali, minimal 1 tahun 1 kali. Tetapi kalau tidak berkunjung-kunjung sampai lebih dari 1 tahun, itu seakan-akan mereka itu memutus hubungan sanak kerabat. Fal yasilhum bizziyarati wal i'anati fi a'malihi, maka hendaklah mereka menyambung kekerabatan itu dengan berziarah, dengan mengunjungi mereka dan membantu di dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Ngono mau ini ikhtaju, apabila para keluarga itu membutuhkan untuk dibantu. Nah sekarang wa in kana ghaiban, bila satu kerabat dengan kerabat yang lain itu berjarak jauh, fa illam yaktir ala silati, berjarak jauh, yasiluhum bil kitabi ilaihim. Jadi bila satu kerabat dengan kerabat yang lain itu berjarak jauh, maka hubungan kekerabatan bisa dilakukan dengan
bil kitabi, dengan mengirimkan surat. Apabila tidak mampu untuk berziarah, maka bisa dilakukan dengan cara berkirim surat, atau zaman sekarang ya mungkin SMS mungkin ya, atau video call. Terus fa in qadara al masir ilaihim kana al masiru afdal, dan bila dia mampu untuk berziarah kepada mereka, maka berziarah itu afdal, adalah lebih baik. Wa yuqalu idza kana laka qaribun falam tamshi ilaihi birijlika walam tu'tihi min malika faqad qata'tahu. Jika kamu mempunyai kerabat, falam tamshi ilaihi birijlika, lalu kamu tidak mau berjalan menuju mereka dengan menggunakan kakimu, walam tu'tihi min malika, dan kamu tidak mau memberikan sesuatu, memberikan kepadanya dari hartamu, faqad qata'tahu, maka berarti engkau memutus hubungan dengannya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam silu arhamakum walau bis salam, sambunglah sanak kerabatmu walau bis salam, meskipun hanya dengan mengucapkan salam. Dados saestu nggih, dadi sakjane silaturahim itu gampang ya. Jadi gampang. Tetapi meskipun gampang, kadang-kadang kita tidak memperdulikan hal tersebut, akhirnya kita tidak melakukan silaturahim. Gara-gara apa ya? Gara-gara malas mungkin ya. Jadi gara-gara malas kemudian kita tidak mau melakukan silaturahim. Padahal sekali lagi silaturahim adalah perintah Allah, meninggalkan silaturahim adalah dosa. Qala rajulun min Khos'am ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, laki-laki dari golongan Khos'am dia berkata, isi perkataannya ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa fi nafarin, sementara Nabi berada fi nafarin min ashabi, berada pada golongan dari para sahabatnya. Qultu antal ladzi tasmu annaka Rasulullah, kemudian aku berkata kepada Nabi, antal ladzi tasmu annaka Rasulullah, apakah kamu yang mengira bahwa kamu adalah utusan Allah? Nabi menjawab, qala na'am, iya, aku yang mengira bahwa aku adalah utusan Allah. Qultu, maka saya berkata, saya laki-laki tadi ya, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, Nabi menjawab, al-imanu billah, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah beriman kepada Allah. Qultu, saya berkata, ya Rasulullah, thummamah, wahai Rasulullah, kemudian apa lagi? Qala, Nabi menjawab, silaturrahimi, amalan yang baik yang berikutnya adalah silaturrahim. Qultu, ya Rasulullah, ayyul a'mali abghadu ilallah, wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dibenci oleh Allah? Nabi menjawab, qala asyirku billahi, yaitu syirik, amalan yang paling dibenci oleh Allah adalah menyekutukan Allah. Asyirku billah, menyekutukan Allah. Qultu, saya berkata lagi, ya Rasulullah, thummamah, wahai Rasulullah, kemudian apa lagi? Qala, Nabi menjawab, qati'atur rahimi. Jadi amalan yang paling dibenci oleh Allah adalah memutus hubungan kekerabatan.
Terus kedua hadis itu atau hadis tersebut menjelaskan bahwa amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah termasuk diantaranya adalah silaturahim, sedangkan amalan-amalan yang paling dibenci oleh Allah adalah memutus hubungan kekerabatan. Qala a'rabiyyu lin-nabi, orang Arab bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni bima yuqarribuni minal jannati wa yuba'iduni minan nar. Qala anta abudallah wa la tusyrika bihi syai'a wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasilar rahima. Wahai Rasulullah, akhbirni, kabarkanlah kepadaku, bima yuqarribuni minal jannah, kabarkan kepadaku apa yang bisa mendekatkan aku kepada surga, wa yubaiduni minan nar, dan sekaligus bisa menjauhkan aku dari neraka. Kemudian Nabi menjawab, anta budallah, sesuatu yang bisa mendekatkan kamu dari surga dan menjauhkan kamu dari neraka adalah, pertama adalah anta budallah, yaitu kamu menyembah kepada Allah, wala tusyrika bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, wa tuqimas shalah, dan mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan menunaikan zakat, wa tasilar rahimi, dan bersilaturahim atau menyambung sanak kerabat. Dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahwa silaturahim itu bisa mendekatkan seseorang hamba dari rahmatnya Allah yang bisa mengantarkan dia ke surga dan bisa menjauhkan dia dari neraka. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda, ala innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahimi. Ingatlah, sesungguhnya rahmat Allah itu tidak akan turun kepada kaum yang di dalam kaum itu ada orang yang memutus hubungan sanak kerabat. Dalam hadis ini ada dalil yang menunjukkan bahwa memutus hubungan keluarga adalah dosa besar, sebab bisa mencegah turunnya rahmat kepada pelakunya dan kepada orang-orang yang duduk bersamanya. Maka yang wajib bagi pelakunya adalah ayyatuba min qat'ir rahimi wa yastaghfirullah wa yasila rahimahu. Jadi yang wajib bagi pelaku memutus hubungan kekeluargaan adalah bertobat dari dosa memutus hubungan kekeluargaan, wa yastaghfirullah, dan mohon ampunan kepada Allah, wa yasila rahimahu, dan mau menyambung sanak kerabat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Nabi Muhammad bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang senang diluaskan rizkinya, wa yunsa'alahu fi athari, dan dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung sanak kerabatnya, Hadis ini berarti menjelaskan kepada kita bahwa keutamaan dari silaturahim adalah bisa memperluas rezeki, bisa menjembarakan rezeki, dan bisa memperpanjang
umur. Qala Nabi ittaqullaha wasilur rahima fa innahu abqa lakum fid dunya wa khairul lakum fil akhirah. Kemudian Nabi bersabda lagi, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wasilur rahima, dan sambunglah hubungan sanak kerabat, fa innahu abqa lakum fid dunya, karena bisa mengekalkan kamu di dunia, berarti bisa memperpanjang umur kamu di dunia, wa khairul lakum fil akhirati, dan itu merupakan kebaikan bagi kamu besok di akhirat. Kemudian Nabi juga bersabda, innas shadaqata wasilatar rahimi yazidullahu bihima fil umri wa yarfa'u bihima mitatas su'i wa yadfa'u bihima al makra wal makhdhura. Sesungguhnya sedekah dan silaturrahim itu dengan sebab keduanya Allah menambah umur, dan dengan sebab keduanya Allah menghilangkan mati dalam keadaan yang buruk, wa yadfa'u bihima al makra, dan dengan sebab keduanya Allah menolak tipu daya dan menolak perkara-perkara yang ditakutkan. Hadis ini berarti menjelaskan sedekah dan silaturahim itu bisa menambah umur dan bisa menghilangkan mati dalam keadaan buruk. Mati dalam keadaan buruk itu bisa saja mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wa yadfa'u bimal makra wal makhlur, dan bisa menolak al makra, yaitu tipu daya, wal makhlur, dan perkara-perkara yang ditakuti. Kemudian qala Ibnu Umar, manittaqa rabbahu wa wasala rahimahu unsi'a lahu fi umrihi wa furiya lahu maluhu wa ahabbahu ahluhu. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar berkata, barang siapa yang bertakwa kepada Tuhannya, wa wasala rahimahu, dan mau bersilaturahim, unsi'a lahu fi umrihi, maka akan dipanjangkan umurnya, wa thuriya lahu maluhu, dan akan diluaskan hartanya, wa ahabbahu ahluhu, dan dia akan dicintai oleh keluarganya. Jadi melalui hadis-hadis tersebut Nabi menerangkan manfaat dan keutamaan silaturahim bagi pelakunya, yaitu diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dihindarkan dari keadaan mati yang buruk, dan ditolaknya tipu daya dan perkara yang ditakuti dari dirinya. Kemudian qala Adz-Dhahhak bin Muzakhim fi tafsiri hadhil ayati, Imam Dhahhak bin Muzakhim di dalam menafsiri ayat yamkhullahu ma yasha'u wa yuthbit, Allah akan menghapus apa yang dikehendaki dan akan menetapkan apa yang dikehendaki. Beliau berkata, innar rajula layasilu rahimahu wa qad baqiya min umrihi salasatu ayyamin fayazidullahu fi umrihi thalathina sanadan. Sesungguhnya seorang laki-laki benar-benar menyambung sanak kerabatnya, sementara yang tersisa dari umurnya hanyalah 3 hari saja. Lalu gara-gara silaturahim itu fayazidullahu fi umri thalathina sanatan, lalu Allah menambah umurnya menjadi 30 tahun. Ini menunjukkan bahwa silaturahmi memang bisa memanjangkan umur. Wa innar rajula yaqta'u rahimahu wa qad baqiya min umrihi thalathuna sanatan, dan sesungguhnya seorang laki-laki benar-benar memutus hubungan kekerabatan sementara yang tersisa dari umurnya thalathuna sanatan, yaitu 30 tahun. Fayakhuttuhullahu ila thalathati ayyam,
lalu Allah mengurangi umur itu sampai 3 hari, berarti ucapan Imam Dhahak niki menunjukkan bahwa memutus hubungan sanak kerabat itu bisa mengurangi umur, Lah apakah mungkin umur itu bisa bertambah gara-gara silaturahim? Nggih mungkin saja ya. Menawi mengatakan pada zaman azali Allah menentukan umur Zaid itu 60 tahun bila tidak melakukan silaturahim. Jadi menawi bila Zaid tidak melakukan silaturahim maka umurnya 60 tahun. Tetapi apabila Zaid itu mau melakukan silaturahim maka umurnya 70 tahun, menjadi 70 tahun. Niku ketentuan Allah di zaman azali. Kemudian Zaid diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah. Ternyata Zaid dalam hidupnya tidak mau silaturahim, maka umur yang diberikan kepadanya hanya 60 tahun. Atau dalam kenyataannya Zaid ketika hidup dia mau silaturahim, maka umurnya menjadi 70 tahun. Dan itu yang dimaksudkan bahwa silaturahim itu bisa menambah umur. Menika ingkang saged kula sampaikan wonten sore menika, mugi-mugi disertai hidayahipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bersilaturahim dan menghindarkan diri dari memutus hubungan kekeluargaan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت خيلته ورسول ووسيلته وأنت لها يا إلهنا ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نخلو ما فيه بالسر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدفع عنا بها السخر والأعداء وتسلمنا بها من جميع الأمراض والغلاء والبلاء والوباء وعلى آله وصحبه بارك وسلم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا جهلا إلا عزلته وعلمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين يا الله يا فتاح يا عليم لا إله إلا الله الفتاح العليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وعلمنا علوم العلماء العاملين وافتح لنا أبواب رحمتك وأبواب نعمتك وأبواب مغفرتك وأبواب عفوك وأبواب معونتك وأبواب هدايتك وأبواب فضلك
وعباب رضوانك وعباب صحتك وسلامتك وعباب حولك وقوتك وعباب جنتك وعباب رزقك وعباب علمك وعباب كل خير لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزد لنا علما نافعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So